Alasannya apa? Naha an idha'atil mali wala syakka anna nauma fi saubir rafi yufsidu. Kanjeng Nabi kok melarang kita itu ketika tidur pakai pakaian? Karena positif. Ketika kita menggunakan pakaian, iki coroki iki sampean cocok monggo boten cocok. Coroki tapi idha'atul mal. Menyia-nyiakan harta. Wala syakka anna nauma fi saubir rafi yufsidu. Tidak diragukan ketika kita tidur menggunakan pakaian, lebih-lebih pakaian bagus, maka pakaian tadi akan cepat rusak. Wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Inna minal jima'i sak temene iku setengah saking adzabe jima' alla yujami'a utawi yen to ora jima' sapa ar-rajulu wong lanang zaujatahu ing bojo wadone rajul wahia hale utawi zaujah iku fi siyabiha ing dalem jerone pira-pira dodote zaujah. Meneruskan pelajaran yang kemarin, ini masih bab yang saru-saru jorok. Tadi yo harap maklum mosok kate diloncat pelajaran ini biar kita itu ilmiah, amaliyah ilmiah. Min adzabil jima' alla yujami ar-rajulu zaujatahu wa hiya fi siyabiha bal hatta tanza'aha kullaha. Termasuk etika sopan santun ketika kita jima'. Kita tidak bersenggama dengan istri kita sementara istri kita itu masih menggunakan pakaian. Hatta tanza'aha kullaha, sampai istri kita itu melepas semua pakaiannya. Ojo guyu, aku dhewe ya ngempet guyu iki. Dadi ojo jima lek durung muda blejet. Sama laki-laki atau perempuan sama. Wa tadhulu ma'ahu fi lihafin wahidin. Sesudah telanjang bulat, suami istri itu masuk di dalam selimut. Kenapa? Li'anna sunnata hiyat tajrid minas siyab. Karena apa? Karena sunnahnya ketika kita melakukan hubungan intim itu tidak memakai pakaian. Muda blejet. Wa dhahiruhu annahu la yujami'uha wa huma maksufani. Tadi keterangan ini tidak bertentangan dengan dawuhnya Kanjeng Nabi yang berbunyi idza jama'a ahadukum fala yatajarradani tajarrudal himaraini. Gusti Kanjeng Nabi dawuh ketika kamu melakukan hubungan intim jangan muda blejet, jangan telanjang bulat seperti telanjangnya kedua himar. Himar laki-laki, himar perempuan itu lek melakukan hubungan intim ya muda blejet. Betul itu, tapi tidak bertentangan dengan apa yang saya terangkan. Maksudnya bagaimana? Muda sampean, tapi pakailah selimut.
sing sunat ngono. Wa kana sallallahu alaihi wasallam indal jima' yuwatti ra'sahu wa yawuddu sautahu. Gusti Kanjeng Nabi itu ketika melakukan hubungan intim ini menutup kepalanya, kemudian melirihkan suaranya. Lha iki ilmu. Dadi lek jima ojo rami. Alon-alon lek ngomong. Iki yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kemudian waqala fil madhal yambaghi alla yujami'aha wa huma maksufani. Sebaiknya bagi orang yang mau jima ini telanjang bulat. Bihaitsu la yakunu alaihima syai'un yasturuhuma. Dengan gambaran ketika kita jima memang tidak ada sehelai kain pun yang menempel di badan kita. Jadi cuman ditutupi dengan selimut. Wonge gak ketok tapi selimuti obah-obah. Padha karo kucing dilebokno nang gelangsi. Ya ngono iku. Iki islami bukan ngarang lho kok ngarang. Li annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an dalika wa abahu. Karena Kanjeng Nabi melarang keras ketika kita melakukan hubungan intim telanjang bulat tanpa selimut. Wa abahu, bahkan Kanjeng Nabi menyacat orang yang berbuat semacam itu. Wa qad kana Siddiqu radhiyallahu anhu yuwatti ra'sahu idzaka hayaan minallah. Sementara Abu Bakar Siddiq ini ketika melakukan hubungan intim menutup kepalanya. Alasannya apa? Hayaan minallah, malu kepada Allah. Faidatani, terusannya ada dua faedah di sini. Al-ula fit tajridi minasyam indan naumi fawaidu. Faedah yang pertama, telanjang bulat ketika tidur ini punya beberapa faedah. Ono gunane lek sampean iku turu muda. Sing pertama, minha anna fihi rohatal badani min hararati harkatin nahari. Ketika kita telanjang bulat dalam tidur, ketika kita tidur dalam keadaan telanjang bulat, berarti kita mengistirahatkan badan kita. Badan, lelahnya badan, penatnya badan ini bisa hilang gara-gara kita seharian beraktivitas. Kesele awak iso ilang kabeh lek sampean turu muda. Wa minha suhulatut taklib yaminan wa shimalan. Faedah yang kedua, ketika kita tidur dalam keadaan telanjang, suhulatut taklib yaminan wa shimalan. Kita mudah membolak-balikkan badan. Madhep nang bojo sret langsung iso, mungkuri bojo sret langsung iso, gampang pol. Wa minha, terusannya yang nomor 3, idkhalus surur alal ahli bi ziyadatit tamattu. Kita menyenangkan istri kita. Karena apa? Dengan kita telanjang, istri kita telanjang, mudah sekali untuk melakukan cumbu-cumbuan. Wong lanang ngantuk oyo opo, tapi lek ketok bojone muda ngantuk ilang. Luwe-luwe sing wedok mang bereksen positif ngantuk ilang. Lek gak ilang gak beres wong lanang iku. Wong wedok ya ngono, ketika wong wedok mang telanjang bulat, dhek akan seneng.
Kenapa? Karena suaminya akan mudah menggerayai awake. Di dalam anggota tubuh perempuan itu ada anggota-anggota yang sensitif. Ketika dipegang oleh sang suami, wenake masya Allah, sampai melek merem. Makanya di sini idkhalus surur alal ahli bi ziyadatit tamattu, menyenangkan istri ketika sama-sama telanjang. Tapi tetap pakai selimut. Wa minha imtisalul amri li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an idha'atil mali wala syakka anna nauma fi saubir rafi yufsiduhu. Faedah yang seterusnya ini merupakan perintah. Telanjang bulat ketika tidur ini merupakan perintah Kanjeng Nabi. Umpama panjenengan ndak biasa, nggih boten napa-napa, soalnya kan mungkin Indonesia dengan tanah Arab sana beda cuacanya. Kalau sampean moto bisa masuk angin. Tapi ingat ini perintah. Yo sekali-kali lah wong ini perintah Kanjeng Nabi. Apa seminggu pisan turu muda atau ketika jadwalnya itu-ituan muda biar lebih nikmat urip iki. Alasannya apa? Naha an idha'atil mali wala syakka anna nauma fi saubir rafi yufsidu. Kanjeng Nabi kok melarang kita itu ketika tidur pakai pakaian? Karena positif. Ketika kita menggunakan pakaian, iki cara iki sampean cocok monggo boten cocok. Cara kitab iki idha'atul mal. Menyia-nyiakan harta. Wala syakka anna nauma fi saubir rafi yufsidu. Tidak diragukan ketika kita tidur menggunakan pakaian, lebih-lebih pakaian bagus, maka pakaian tadi akan cepat rusak. Jadi modo. Seterusnya, wa minha an-nadhafatu. Faedah kita itu tidur celandang adalah an-nadhafatu, menjaga kebersihan. Idzil ghalibu fi saubin naumi ayyakuna fihil kumal wa ma fi maknahu. Karena apa? Biasanya pakaian-pakaian yang kita buat, yang kita gunakan ketika tidur itu nanti bisa mengundang kumala itu tumo. Bisa ada tumonya nanti, ada tingginya, atau semakna dengan kumal. Pun asaniyatu, sekarang faedah yang kedua. Tadi faedah yang pertama menerangkan tentang gunanya kita tidur telanjang bulat. Faedah yang kedua adalah qala ba'dul ahlil ilmi. Orang-orang yang ahli ilmu ini berkata, yusannu tayyus siyab bil laili li anna tayya yaruddu ilaiha arwahaha. Disunatkan kita itu melipat pakaian di waktu malam. Jadi umpama panjenengan itu wis mari umba-umba durung sempat setrika, ya cok dijarno. Setrika meni tapi dilipat tok. Li anna tayya yaruddu ilaiha arwaha. Karena melipat pakaian ini bisa mengembalikan kebagusan pakaian itu. Iso apik maneh. Syukur-syukur disetrika. Wa yusammi Allaha inda dzalik. Ketika kita melipat pakaian, ini bacalah bismillah. Kenapa kok begitu? Fa illam yaf'al saras syaitanu yalbasuha bil laili wa huwa yalbasuha bin nahar. Ketika kita melipat pakaian, kok tidak baca bismillah?
maka pakaian itu akan dipakai oleh syaitan ketika malam hari. Jadi kelambine sampean lek dilempit kok gak maca bismillah sampean ki lek cara iki pakaian sampean kok bengi dipakai setan. Wa huwa yalbasuha bin nahari fatabli syari'an. Siangnya pakaian yang sudah dipakai oleh setan itu dipakai sampean. Akhirnya apa? Cepat rusak. Apa ada dalilnya? Ada. Wa fil hadisi itwu siyabakum fa inna syaitana la yalbasu sauban matwiyan. Lipatlah pakaian kamu. Karena apa? Karena setan akan memakai pakaian-pakaian yang tidak dilipat. Ini hadisnya. Kemudian yutlabu minaz zauji idza aradal jima' ayyuma ziha zaujatahu wa yula'ibaha bima huwa mubahun. Ketika suami mau melakukan hubungan melakukan hubungan intim dengan istri, ini jangan langsung to the point. Ada trik-triknya. Caranya bagaimana? Ayyuma ziha zaujatahu. Guyonan dhisik. Ya apa contone ya golek dhewe sampean. Contone guyonan mbek bojo iku ya apa? Apakah dengan kata-kata contoh I love you, I want to kiss you, my love just for you, dan lain sebagainya. Lek aku gak ngono. Aku ngomong nang bojoku, "Mas yo gagah ngene lek sampean gano, awak dadi gelandangan." Kan tersanjung istri itu. Dadi guyon dulu, ojo langsung del wah. Kelian ketok gak tahu ngaji ngono iku. Wa yulaibaha, di samping itu dolanan. Ya kaya arek cilik iku. Dolanan dhisik. Tepak lungguh moro sampean bopong istri sampean ke kamar kaya wong kate mlebu nang rumah sakit itu. Itu kan dibopong itu. Ngono iku. Contohnya guyonan di sini mislul mulamasati. Seperti demek-demekan. Makanya kan tadi disunatkan ketika kita tidur itu telanjang bulat, biar suami istri itu mudah sekali untuk melakukan pegang-pegangan. Makanya saya mengatakan tadi ada 1-2 anggota badan istri itu yang sensitif. Ketika dipegang oleh sang suami, melek merem. Wal musyafahat. Kemudian musyafahah. Musyafahah iki ya Allah, iso enggak ngomong iki. Adu lambe. Adu lambe dawa-dawan ilat. Janglan-jangan jila. Suami istri. Boleh bahkan teng kitab ya Allah, Kasifatus Saja. Di situ diterangkan orang itu boleh menelan ludahnya orang lain kalau tujuannya untuk mencari barokah. Sampean disuwuk oleh kiai didoni, leken idune kiai mang. Ndak apa-apa. Yang kedua itu untuk biar kita semakin mesra dengan istri. Ngelek bojone istri ora apa-apa. Ngelek idune bojo ora apa-apa. Wal mu'anaqah, rangkul-rangkulan. Jadi ojo langsung tadapoin, dirangkul dhisik, carane golek dhewe sampean. Kemudian wal kublah ini diambungi, dicium dulu. Mencium tidak harus muka, tidak harus hidung, semua badannya istri boleh kita cium. Saru nggih, saru. Bahkan meskipun nyon sewu farjini, tidak apa-apa. Atau kita ngesep, nyedot, ya Allah, buah dadanya. Mboten napa-napa. Karena apa? Disunatkan begitu. Pemanasan dulu. Kalau sampean tanya, "Loh, apa nanti suaminya tidak jadi anak susunnya istrinya?" Karena ndak.
Anak suson itu ada aturan mainnya. Oh, dianggap anak suson. Anak suson itu terjadi ketika yang disuson itu belum umur 2 tahun. Lagi suami ini wis umur piro, ya gak dadi. Fi ghairi anniha. Jadi boleh kita cium anggota badan istri semuanya tanpa terkecuali, hanya satu yang tidak boleh sampean cium. Apa itu? Fi ghairi ainaiha, selain kedua mata istri. Ojo kok ambung itu. Bahaya. Bahayanya apa? Wa amma fiha famu'addin lil firaq. Ketika kita mencium kedua mata istri, ini bisa menyebabkan perpisahan. Yo dicoba mawon, nek kula mboten wani. Dicoba diambung motone kok isu-isu sampean pegatan. Utawa mati. Iki bukan hadis, cuma ono kitabe ngono lho. Lek sembarang jaluk hadis yo gak iso ta. Jadi ketika kita mencium anggota badan istri, monggo semuanya boleh kecuali kedua matanya. Kenapa? Wa amma fiha famu'addin lil firaq, karena ketika kita mencium kedua mata istri akan menyebabkan perpisahan, pegatan utawa mati. Kemudian wa fi riwayatin ukhra idza jama'a ahadukum fala yatajarradu tajarrudal faras wal yuqaddim at-talattuf wal kalam wat takbil. Jadi ketika kita mau jima dengan istri, lakukan dulu pemanasan. Pemanasannya seperti tadi. Wa hikmatu dzalik annal mar'ah tuhibbu minar rajul ma yuhibbu minha. Ketika kita melakukan pemanasan, hikmahnya adalah perempuan itu senang apa-apa yang dilakukan oleh suami, suami juga senang apa-apa yang dilakukan oleh istri. Suami dicumbu oleh istri, yo seneng, istri dicumbu oleh suami, yo seneng. Akhirnya apa? Seru. Fa idza ataha ala ghaflatin faqad yaqdi hajatahu qabla an taqdiyahiyah. Ketika suami tidak melakukan pemanasan, suami istri tidak melakukan pemanasan langsung jima, ini bahaya. Bahayanya apa? Faqad yaqdi hajatahu qabla an taqdiyahiyah. Ya Allah, suami keluar dulu, istrinya belum keluar, suami keluar dulu. Metu dhisik, metu maneh dhisik, tak jelasno mawon. Suami ini metu maneh dhisik, sing wedok durung metu. Ini bahaya. Akhirnya apa? Fayu'adzi dzalik ila taswisiha wa ifsadi diniha. Akhirnya istri tidak puas. Sementara tujuan nikah kemarin sudah saya terangkan, nailul ladzat, mencari keenakan. Dadi suami wis melek merem, sing wedok durung. Suami wis mari, sing wedok durung. Nelongso sing wedok. Sampun, moga-moga manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.